saya akan membahas tentang bentuk-bentuk laporan laba rugi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Apa saja perbedaannya dan apa persamaannya? Langsung saja kita bahas. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih suatu perusahaan dalam periode tertentu. Bentuk laporan laba rugi berbeda tergantung pada jenis perusahaan, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Berikut adalah penjelasan bentuk-bentuknya perbedaan persamaan. Yang pertama, perusahaan jasa. Bentuk laporan laba ruginya. Perusahaan jasa, bentuk laporan laba ruginya itu sederhana, karena perusahaan jasa tidak memiliki akun harga pokok penjualan atau HPP. Pendapatan utama berasal dari jasa yang diberikan. Nah, strukturnya pendapatan jasa, beban operasional, atau gaji utilitas, penyusutan, dan lain-lain. Laba atau rugi bersih. Yang kedua, perusahaan dagang dan bentuk laporan laba ruginya. Nah, memiliki akun HPP karena perusahaan dagang menjual barang dagangannya. Struktur pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, atau HPP. Laba kotor atau pendapatan penjualan HPP, beban operasional, laba atau rugi bersih. Nah, yang ketiga, perusahaan manufaktur. Bentuk laporan laba rugi lebih kompleks karena mencakup proses produksi, memiliki akun HPP yang lebih rinci, atau menghitung bahan baku tenaga, kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, strukturnya pendapatan penjualan, harga pokok penjualan atau HPP yang dihitung dari biaya produksi, laba kotor, atau pendapatan penjualan HPP, beban operasional, laba atau rugi bersih. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas persamaan dan perbedaannya, yaitu persamaan. Semua jenis laporan laba rugi menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih, mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Misalnya nih, PSAK atau IFRS. Nah, tujuannya untuk mengetahui kinerja keuangan dalam periode tertentu. Nah, langsung saja perbedaannya. Perbedaan perusahaan jasa tidak memiliki HPP dikarenakan tidak menjual barang. Perusahaan dagang memiliki HPP tetapi tidak menghitung biaya produksi. Perusahaan manufaktur HPP lebih kompleks karena melibatkan proses produksi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Sekian dari saya, terima kasih. A few moments later.